Ada dua langkah geopolitik besar di dunia yang bagi Indonesia harus disoroti. Pertama adalah pidato di Hari Kemerdekaan Amerika ke-250 pada tanggal 4 Juli 2026 kemarin oleh Trump, dan tidak adanya wakil resmi pemerintah Indonesia dalam acara puncak pemakaman Ali Khamenei yang merupakan simbol perlawanan terhadap kezoliman Israel di mata geopolitik dunia. Untuk hal ini detailnya mungkin ada pertimbangan lain atas keputusan tidak dikirimnya delegasi resmi Indonesia tersebut. Walau sekarang Indonesia sedang mengatur jadwal ke Iran untuk penghormatan, namun kita tahu terkesan ada keterpaksaan. Ya udahlah, kita nggak detailkan. Kita ke pidato Trump yang mana negara besar tersebut saat ini dipegang oleh seorang megaloman yang bernama Trump, yang pastinya membuat negara ini menjadi sangat buas. Kita harus hati-hati menganalisa dan mengambil tindakan strategis untuk melawan gajah tua ini. Communism is a mortal threat to American liberty. Yet as we approach this magnificent anniversary, we see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success. These are not mere political disagreements like differences over taxes or regulations. Communism is a mortal threat to American liberty. It is the greatest threat to our country, including World War I, World War II, Pearl Harbor, or even 9/11. We're not going to let this happen to us. Believe me, we're not letting it happen. So on the eve of this 250th anniversary of American heritage, we resolve and swear for all to hear that the citizens of the United States of America will vanquish communism quickly. Sebagai pengingat, Partai Republiknya Trump di Amerika Serikat atau GOP menggunakan simbol gajah. Penggunaan simbol ini memiliki sejarah unik yang berakar dari abad 19, di mana sebelum Perang Saudara sekitar tahun 1860-an di Amerika, logo tersebut belum resmi menjadi logo Partai Republik. Gambar gajah pertama kali muncul pada koran kampanye pro-Abraham Lincoln atau Father Abraham selama Perang Saudara Amerika. Pada masa itu, para tentara memiliki istilah populer, seeing the elephant, atau melihat gajah, yang berarti pernah maju ke medan pertempuran atau pernah mengalami perang secara langsung. Nggak heran Partai Republiknya Amerika itu doyan perang jadinya, sampai sekarang. Bahkan dalam usia 250 tahun Amerika ini, yang Amerika tidak dalam keadaan perang itu hanya 20 tahunan atau 2 dekade. Alias selama 230 tahun pasti selalu dalam keadaan perang, termasuk saat ini. Dan ini ada video satir dari pemerintah Tiongkok. Happy birthday. Sobat, kalau beginian pemerintah Indonesia memiliki cep sih dari dulu. Nggak ngeritik, nggak ngasih saran, nggak memuji, ya gini-gini aja. Lalu sekarang kita ke pidato Trump. Apa artinya untuk dunia, juga untuk Indonesia mengingat hal seperti begini? Nggak ada yang menganalisa, ya udah kita aja deh. Ternyata bagi Amerika ideologi komunis masih menjadi ancaman nomor 1. Namun bagi Indonesia, komunis sudah tidak jadi ancaman lagi, udah jadi teman kali ya. Sejak 10 tahun terakhir terutama. Mungkin karena dikasih duit pejabatnya dengan trading jualan sumber daya alam. Ya mau aja, pejabat ya senang, tajir melintir mereka semua sekarang. Dalam pidato kemerdekaan Trump mengucapkan dengan tegas yang kita artikan secara bebas akan kalimat "Communism is American mortal threat", yang terjemahannya adalah komunisme merupakan ancaman mematikan bagi Amerika. Konteks kalimat ini sering digunakan dalam diskursus politik atau sejarah Amerika, di mana frasa ini menggambarkan pandangan ideologi Amerika
dan Trump bahwa komunisme merupakan musuh utama yang sangat berbahaya bagi nilai-nilai dasar Amerika seperti kebebasan individu, kapitalisme, dan demokrasi. Jadi kalau kita jabarkan lebih dalam lagi inti pidato Trump pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Amerika atau Independence Day di National Mall, Washington DC, yaitu Trump mengatakan Amerika berfokus pada ancaman keras terhadap komunisme, kemudian penegasan kejayaan militer serta dorongan agenda politik domestik. Acara tersebut sempat tertunda hampir 2 jam akibat badai petir dan evakuasi massa. Namun Trump tetap menyampaikan pidato berdurasi sekitar 40 menitan tersebut. Poin-poin penjelasan penting dari pidatonya yaitu komunisme diibaratkan sebagai kanker, di mana poin ini yang paling menyita perhatian pengamat militer dunia yang merupakan serangan retoris Trump terhadap faham komunis. Trump menegaskan bahwa Amerika tidak akan pernah menjadi negara komunis. Trump menyebut komunisme sebagai pecundang dan menyamakan seperti kanker yang harus segera dipotong dan diberantas dengan cepat agar tidak meluas ke dalam negeri dan seluruh dunia. Trump menyatakan bahwa para pejuang veteran Amerika di masa lalu tidak mengorbankan nyawa mereka sia-sia di medan perang dunia hanya untuk membiarkan ancaman tersebut muncul kembali di tanah air Amerika. Pengamat menilai ini merupakan sindiran tidak langsung bagi kelompok sayap kiri atau progresif oposisi menjelang pemilu paruh waktu mendatang. Trump menggunakan panggung ini untuk memamerkan pencapaian kebijakan luar negerinya. Ia secara spesifik mengklaim bahwa pemerintahnya telah melumpuhkan dan menghancurkan kemampuan militer Iran dan Venezuela melalui berbagai operasi militer yang dilakukan beberapa waktu terakhir. Trump rupanya terlihat jelas sangat fokus pada pemilu paruh waktu yang akan diadakan November 2026. Trump menyelipkan agenda pemilu domestik, yaitu Undang-Undang Save Amerika di tengah-tengah pesan patriotik versi Trump. Pidato bernuansa kampanye politik domestik tersebut, Trump mendesak Kongres untuk segera meloloskan Save America Act. Undang-undang ini dirancang untuk memperketat aturan pemilu, termasuk mewajibkan bukti kewarganegaraan bagi para pemilih, serta membatasi menggunakan surat suara melalui pos. Dia ingin menggunakan online sepertinya. Penutupan pidatonya, Trump memuji sejarah panjang negaranya sebagai pencapaian terbesar dalam peradaban manusia. Ia mengatakan keyakinan bahwa perayaan 250 tahun ini bukan akhir melainkan awal dari zaman keemasan Amerika, the Golden Age of America, yang akan membawa negara tersebut ke tingkat kejayaan baru yang belum pernah dicapai sebelumnya. Jadi bagi dunia bisa disimpulkan, perang dengan Iran seakan berhenti sementara. Ini adalah tipuan dan untuk memenangkan kampanyenya nanti. Namun setelah November pasti perang lagi. Sekarang pun masih saling serang, namun tidak diumumkan di Amerika. Trump meminta Israel berhenti perang ke Lebanon dan Gaza yang ternyata tidak dituruti Israel. Itu adalah basa-basi untuk cari muka rakyat Amerika. Udah pasti. Dan bagi Indonesia, kita harus tetap waspada pada harga minyak dunia, harga gas dunia, serta bahan baku pupuk. Dan kita tetap fokus buat Taiwan menjadi kunci berikutnya untuk diwaspadai. Hal ini sudah sejak lama kita ingatkan, semoga paham yang di atas sana. Plus, jangan tambahi beban pajak lagi kepada rakyat di bawah, Pak. Udah capek kami, Pak. Peace. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm